warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, ayah bunda? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Wina pada video pembelajaran ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya Ustazah senantiasa mengingatkan kepada teman-teman agar teman-teman selalu menjaga kesehatannya dengan menjaga kebersihan, baik itu kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Dan satu hal lagi teman-teman, tetap jaga ibadahnya. Kemudian sebelum pelajaran ini kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Teman-teman silakan berdoa ya. Semoga Allah berkahi dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, di video pembelajaran kali ini ada 3 kompetensi dasar yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, teman-teman mampu memahami hadis dari perilaku tanggung jawab. Yang kedua, teman-teman mampu memahami perilaku tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan. Dan yang ketiga, teman-teman mampu memahami sikap peduli sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nasr. Namun sebelum itu, kita akan bahas yang pertama tentang memaknai hadis tentang perilaku tanggung jawab. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah mau bertanya dulu, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari apa yang telah diperbuat. Nah, teman-teman, setiap orang harus memiliki rasa tanggung jawab. Paling tidak bertanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi, jika kita berbuat sesuatu, maka kita dapat menjelaskan alasan mengapa kita mengerjakan perbuatan tersebut dan bersedia menanggung akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi teman-teman, sebagai hamba Allah, kita bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita tidak beribadah, tidak berbuat sesuai petunjuk Allah, maka di akhirat nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Lalu, apa saja bentuk tanggung jawab itu, teman-teman? Nah, ini terbagi lagi kepada beberapa bagian ya. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti menjaga ibadah sendiri, menjaga kesehatan, giat belajar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua. Loh Zah, jadi kita juga punya tanggung jawab kepada orang tua. Tentu teman-teman, kita juga memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Seperti apa contohnya, Zah? Contohnya seperti berbakti kepada orang tua, kemudian kita juga taat, patuh kepada perintah orang tua, dan bersikap lemah lembut. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan, seperti menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Rawahu Bukhari. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, kita akan mempertanggungjawabkan baik buruknya perbuatan kita. Untuk itu, mari kita hati-hati dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Selanjutnya, yang kedua, perilaku terpuji tawadu. Secara bahasa, tawadu artinya rendah hati.
Secara istilah, tawadu merupakan suatu sikap merendahkan hati baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Jadi ada dua jenis rendah hati teman-teman. Yang pertama rendah hati kepada Allah, yang kedua rendah hati kepada sesama manusia. Rendah hati kepada Allah berarti kita mengakui kalau kita merupakan makhluk yang lemah, yang selalu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita selalu memohon perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, rendah hati kepada sesama manusia. Contohnya, kita tidak boleh sombong, kemudian menganggap diri paling hebat. Seperti di kelas misalnya antum mendapatkan nilai 100. Boleh kita berbangga, boleh kita bangga diri, boleh kita sombong. Tidak teman-teman, karena itu tidak mencerminkan perilaku rendah hati. Jadi, bagaimana cara kita melatih sikap rendah hati? Seperti mengucapkan kata-kata yang baik, lemah lembut, dan tidak boleh bersikap sombong. Segala sesuatu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga teman-teman, perilaku ikhlas. Nah, ikhlas itu berarti kita melakukan sesuatu dengan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih. Nah, contohnya apa, Zah? Contoh dalam hal beribadah. Kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tanpa disuruh-suruh, atas kesadaran diri sendiri. Kemudian, contoh lainnya, misalnya antum membantu teman. Jadi, membantu tanpa mengharapkan balasan. Kemudian, yang ketiga, perilaku terpuji memohon pertolongan. Mohon pertolongan berarti bentuk sikap meminta bantuan. Kepada siapa kita meminta pertolongan teman-teman? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga boleh minta bantuan kepada manusia. Jadi sebetulnya pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perantaranya manusia. Seperti antum di rumah minta bantuan kepada orang tua dalam mengerjakan tugas yang tidak dimengerti misalnya. Kemudian di sekolah, siapa perantara antum dalam belajar mendapatkan ilmu? Yaitu ustadz dan ustazah. Nah, jadi Allah memberikan pertolongan kepada antum melalui guru atau ustadz ustazah di sekolah. Sehingga antum bisa memahami dari apa yang tidak sama sekali antum ketahui menjadi antum pahami. Nah, begitu kira-kira teman-teman. Kemudian yang kelima, sikap peduli. Dalam upaya menanamkan kepekaan untuk saling tolong-menolong atau peduli, kita dapat membiasakan diri dengan menginfakkan atau memberikan sebagian rezeki yang kita miliki, walaupun sedikit, seperti memberikan santunan, sedekah, dan sebagainya. Lainnya di sekolah misalnya teman-teman, antum melihat teman antum kesusahan, tidak memiliki pensil untuk menulis misalnya. Kemudian dengan inisiatif sendiri, dengan kesadaran sendiri, dengan rasa peduli, antum membuka kotak pensil antum dan meminjamkan kepada teman yang sedang membutuhkan. Itu juga merupakan salah satu contoh sikap peduli di sekolah. Lalu hubungannya dengan surah Al-Kautsar? Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Jadi, dengan nikmat yang Allah berikan, maka kita patut bersyukur dan berbagi sebagai wujud dari rasa peduli kita sesama manusia. Nah, teman-teman, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah dan janggal, Ustazah mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jika teman-teman ada yang diragukan, boleh bertanya. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan